Halo, apa kabar semua? Kali ini King Mupi akan menemani kalian dengan menceritakan alur film The Whale. Film action Korea ini penuh aksi menegangkan, di mana mantan petinju yang baru keluar dari penjara terpaksa harus berurusan dengan mafia narkoba dan polisi korup demi menyelamatkan wanita kupu-kupu malam yang dia cintai. Tak usah berlama-lama, mari kita simak cuplikannya. Di awal film, kita diperkenalkan seorang narapidana bernama Song Wo-chul. Dia sedang dikunjungi oleh keluarga korban, di mana sang ibu menyuruh adik korban untuk mengingat wajah yang telah membunuh kakaknya. Wo-chul dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun, dikarenakan telah menghajar lawan musuh tinjunya hingga mati. 8 tahun kemudian, Song Wo-chul bebas. Di sana dia dijemput oleh sahabat waktu di gengnya, yaitu Jang Dong-sik atau dipanggil Bos Jang. Di sana juga terdapat anak buahnya yaitu Kang Yong-jae atau Bos Kang dan Hyung Tae. Dalam perjalanan, Wo-chul ditawari kembali mengurus rumah judi, bar atau kantor peminjaman uang. Namun Wo-chul menolaknya karena setelah bebas dia ingin hidup damai. Singkat cerita, dalam keadaan mabuk berat, Hyung Tae membawa Wo-chul ke hotel yang di dalamnya sudah terdapat wanita penghibur yang disediakan oleh Bos Jang. Tapi saat si wanita penghibur yang bernama Hyung Jo atau disebut Bom memaksa untuk menindurinya, Wo-chul terus-terusan menolaknya hingga dia melihat luka bom di tangannya. Di sana dia merasa kasihan, mengingat apa yang telah terjadi seperti disiksa kepada pekerja wanita kupu-kupu malam. Di tempat lain, Bos Jang mengunjungi seorang polisi korup yang bernama Cho Yeong-gon. Di sana dia sedang asik-asikan memakai narkoba dan menyiksa wanita hingga tak sadarkan diri. Karena dia polisi sekaligus backingan bisnis mereka, Bos Jang pun tidak bisa berbuat apa-apa saat si polisi korup bertingkah. Di tengah laut terlihat mafia narkoba yang bernama Rigasu sedang mengamankan barang narkoba untuk dijual. Kembali ke Wo-chul, saat Bom hendak pergi, temannya menelepon. Seseorang sedang mencarinya. Karena takut, Bom pun menginap di tempat Wo-chul. Saat pagi hari terbangun, Wo-chul melihat surat yang berisi nomor WA yang ditinggalkan Bom. Sepulang mencari pekerjaan, Wo-chul menelepon Bom untuk mengajaknya bertemu. Di malam hari saat mereka bertemu, Wo-chul menyarankan Bom meminta bantuan polisi untuk keluar dari bar tersebut. Namun Bom tidak bisa berbuat apa-apa karena dirinya lah yang telah sukarela datang mau bekerja di sana. Singkat cerita, dalam perjalanan pulang, Bom menyadari Wo-chul adalah seorang petinju. Lalu ketika hendak berpisah, tanpa diduga Bom menciumnya. Di sana pun Wo-chul merasakan perasaan yang campur aduk. Selang tak lama, Wo-chul pergi ke tempat tinju yang dahulu diselenggarakan untuk mengenang masa lalunya. Terlihat dahulu Wo-chul dan Bos Jang sangatlah dekat bersahabat. Lalu dia mengunjungi makam petinju yang ia tak sengaja bunuh. Di sana Wo-chul melihat foto si petinju dengan Bom. Rupanya mereka sepasang kekasih. Melihat hal itu, Wo-chul pun kaget. Malam hari saat Wo-chul nongkrong, tiba-tiba Bom menelepon dengan keadaan suara sedang disiksa. Mendengar hal itu, Wo-chul pun bergegas pergi mencari Bom. Rupanya orang yang menyiksa Bom adalah si polisi korup. Namun saat Wo-chul akan menodong Bom, dia teringat dengan perkataan rekannya agar sementara waktu tidak membuat masalah. Wo-chul pun membiarkannya dan membuntuti si polisi korup itu lalu menghajarnya. Wo-chul yang sebelumnya tidak mengetahui identitas orang tersebut adalah polisi, kini dia panik dan meminta bantuan Bos Jang untuk menangani hal tersebut. Di pelabuhan, Bos Jang beserta anak buahnya dia sedang melakukan transaksi pembelian narkoba. Namun karena si bandar tidak melihat detektif Cho, mereka membatalkan transaksi jual beli narkobanya. Rupanya si polisi korup tersebut merupakan perantara antara Bos Jang dengan si bandar. Selang tak lama, Wo-chul pun menelepon Bos Jang untuk meminta bantuan. Bos Jang pun pergi dan menemui Wo-chul. Di sana Wo-chul menceritakan apa yang telah terjadi. Tak mempunyai pilihan lain, Bos Jang berencana mempertemukan Wo-chul dengan detektif Cho. Mengenalkan Wo-chul merupakan bagian dari gengnya.
진짜 제대로 쳐야 돼. 동생이 뭐 공적인 경찰은 뭐 잡고. Saat waktunya tiba, bos Jang meminta Wochul agar menahan diri apapun yang dilakukan oleh si bos korup itu. Tentu saja di sana Wochul dibully oleh si Cho. Saat malam hari, Wochul dibawa menemui si Bandar. Di sana Gaksu menceritakan bahwa pabrik narkoba yang berada di Pyongyang telah digerebek polisi, sehingga pasokan narkobanya berkurang. Keesokan harinya, Wochul pergi ke bar untuk memperkenalkan diri kepada para pekerja bahwa sekarang dialah yang akan mengelola bar. Melihat Wochul menjadi bos di sana, Bom tidak begitu senang. Tapi di sisi lain Wochul hanya bisa berdiam diri memperhatikan aktivitas Bom yang melayani pria hidung belang. Di sisi lain Hyung Tae meniduri pekerja yang dia cintai. Namun tiba-tiba Bos Kang mempergoki mereka dan menyeretnya ke kamar para pekerja. Selang tak lama Bos Song datang menghentikan Bos Kang. Namun Bos Kang meminta Wochul jangan lembek terhadap pekerja. Nanti akan berakibat ke bisnisnya hancur. Saat tengah malam datang dua orang dari desa, yaitu anak buah si Bandar. Di sana Han mengingatkan Bos Sang jangan ikut campur jika terjadi kegaduhan. Tentu saja dua orang tersebut sangatlah gaduh. Ketika salah seorang dari mereka merayu Bom bersikeras menolaknya hingga terjadi cekcok. Dan ketika pelayan mengantarkan makanan, Bos Song melihat Bom sedang dirayu hingga si bos marah dan menghajar mereka. Salah seorang dari mereka berteriak memanggil Bos Kang. Lalu selang tak lama Bos Kang datang dan menyuruh Wochul menghentikan amarahnya. Namun karena kesalnya sudah di puncak, Wochul pun menghajar Bos Kang hingga babak belur. Setelah kejadian tersebut, si pria hidung belang itu menelpon polisi. Detektif Cho yang berada di sana memarahi Wochul agar untuk pergi menjauh jika hanya ingin merusak bisnisnya. Setelah Cho pergi, selang tak lama tiba-tiba datang seorang bocil menusuk Wochul. Setelah diingat-ingat, rupanya anak tersebut adalah adik dari petinju yang Wochul bunuh saat pertandingan. Anak tersebut kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Si bocil yang melihat Myungjo di sana, kemudian mereka pergi untuk makan bersama. Saat si bocil menyalahkan Wochul, Bom mengatakan kejadian dulu itu hanya kecelakaan tinju. Namun si bocil mengatakan bahwa kakaknya sebelum meninggal dia bertengkar dengan ibunya karena meminta uang untuk membeli rumah tinggal bersama Bom. Lalu setelah kakaknya mati, dia menyesal tidak memberikan uang tersebut. Mendengar hal itu, Bom pun sedih merasa bersalah. Lalu si bocil memanfaatkan Bom untuk meminta uang yang cukup banyak darinya. Keesokan harinya, Bom mengajak Wochul untuk bertemu menikmati pemandangan pantai. Di sana, Bom meminta Wochul untuk membelikan cemilan. Namun saat Wochul pergi, Bom mengambil HP-nya untuk memasang aplikasi penyadap. Rupanya sebelumnya detektif Cho menyogok Bom dengan narkoba agar mau melakukan hal tersebut. Saat Wochul kembali, Bom berpura-pura ingin melakukan selfie dengan Wochul. 꼭 필요해. Esokan harinya, Wochul pergi menemui Bos Jang yang berada di geng Gaksu. Di sana terlihat Gaksu menyukai Wochul dan mengajak bergabung ke gengnya. Dalam perjalanan pulang, Detektif Cho mendengarkan percakapan melalui penyadap bahwa Bos Jang mengajak Wochul memanfaatkan Gaksu untuk menyingkirkan Detektif Cho. Begitupun sebaliknya, mereka menginginkan geng Gaksu digerebek oleh Detektif Cho. Di malam hari, Detektif Cho menemui Gaksu, menyampaikan apa yang sedang direncanakan oleh Bos Jang. Di sana, Cho meminta Gaksu mau hati-hati jika Wochul mendekatinya. Sepulang dari sana, Cho menemui Wochul. Rupanya Cho sangat licik dengan mengadu dombakan Wochul dengan Bos Jang. Di mana dia menceritakan dahulu Bos Jang lah penyebab kematian lawan tinjunya dengan menyewa orang untuk memasukkan obat bius ke minuman si petinju. Sehingga Wochul harus menanggung penjara selama 7 tahun. Di tempat lain, Bom meminjam uang yang sangat banyak untuk diberikan kepada si adik pacarnya yang telah sudah mati itu. Lalu Bom menenangkan diri di pinggir jalan. Selang tak lama Wochul datang menghampirinya. Di sana Bom sangat marah kepada Wochul karena merasa semua orang telah memata-matainya. Sebelum Bom pergi, dia meminjam HP Wochul untuk menghapus aplikasi penyadap dengan alasan ingin menghapus foto selfie sebelumnya. Keesokan harinya Bos Jang sangat penasaran mengapa Wochul sangat mencintai Bom. Saat Bos Jang meminta Bom melayaninya, Han Sunjin menahannya dan menyuruh Bom untuk pergi dari sana.
옷 입고 나가. Namun Bos Jang malah semakin marah dan menyiksa Han Sujin. Di malam yang sama, Detektif Cho tidak bisa mengakses aplikasi penyadap karena sebelumnya aplikasi penyadap telah dihapus oleh bom. Selang tak lama, Detektif Kim menangkap si bocil itu karena telah ketahuan berjudi. Namun, Cho memanfaatkan anak itu untuk mengadu dombakan dia dengan bom. Dengan mengatakan bahwa bom telah bercinta dengan Wochul. Mendengar hal itu, si bocil tersebut mendatangi rumah bom dan menyiksanya. Melalui telepon, Wochul mendengarkan bom sedang disiksa. Lalu dia bergegas pergi ke sana. Tapi setelah sampai di sana, Wochul melihat bom telah membunuh anak itu. Saat Wochul mau meminta bantuan Bos Jang, dia mengurungkan niatnya dan meminta Detektif Cho dan Gaksu untuk mengurusnya. Keesokan harinya, Wochul menemui Detektif Cho di kantornya. Mereka melakukan obrolan di ruang interogasi agar percakapannya aman. Di sana, Cho membuat perjanjian dengan syarat membawakan uang padanya, sehingga Wochul dan bom bisa bebas melakukan apa saja. Setelah dari sana, Wochul pergi menemui Bos Jang. Di sana, Bos Jang menantang untuk bertanding tinju. Wochul yang masih kesal karena kejadian dahulu yang diberitahu Detektif Cho, dia menghajar Bos Jang sangat keras. Bos Jang yang melihat Wochul cuek bermuka kesal, dia menanyakan apakah kita masih berteman. Namun Wochul menghiraukannya. Malam hari, Wochul menemui Gaksu. Dia membuat kesepakatan dengan memberitahu buku besar geng Bos Jang. Dan saat mereka mendapatkan narkobanya, Bos Jang akan menyerang Gaksu. Di sana, Wochul menyarankan Gaksu untuk menyerang mereka terlebih dahulu agar mereka semua tumbang. Dengan diam-diam, Wochul memberikan isyarat kepada Gaksu agar mengikuti percakapannya. Karena saat ini HP-nya sedang disadap. Gaksu pun menyetujuinya. Di tempat lain, Bos Jang dan Cho mendengarkan percakapan tersebut. Bos Jang meminta Detektif Cho mengarahkan semua timnya untuk menangkap Gaksu. Di balik semua rencana itu, rupanya Wochul merencanakan hal lain agar dirinya dan bom selamat. Saat malam tiba, Wochul meminta Hyung-tae untuk menjemput bom dan menjaganya. Dan jika tidak mendapatkan kabar darinya, Gi-tae harus segera pergi jauh dan jangan menelponnya. Tiba di TKP, Wochul membawa uangnya untuk melakukan transaksi narkoba dengan Gaksu. Di sana, setelah Gaksu melihat uangnya, lalu dia mengkeroyok Wochul. Setelah Gaksu ditumbangkan, Wochul pergi membawa uangnya. Karena melihat dari kejauhan, Bos Jang percaya Wochul telah membunuh Gaksu. Namun padahal Gaksu hanya pura-pura ditusuk. Di tempat terbengkalai, Wochul menemui Detektif Cho yang sedang memakai narkoba. Di sana Cho sangat senang. Wochul membawakan uangnya, lalu dia menelepon Detektif Kim agar melepaskan bom. Setelah bom dibebaskan, Hyun-tae menjemputnya dan pergi menemui Wochul. Cho yang sedang teler, dia malah berkhianat menembak kaki Wochul dan menyiksanya. Lalu dia memainkan pistolnya ke mulutnya. Karena Wochul kesal tanpa rasa ampun, dia merebut pistolnya dan menarik pelatuknya. Tiba di sana, Wochul tidak melihat bom. Saat Hyung-tae menanyakan uang dan narkobanya, tiba-tiba dari bagasi mobil belakang terdapat suara teriakan Myung-jo. Wochul yang dengar itu tanpa basa-basi, Hyung-tae menusuk Wochul. Rupanya Hyung-tae terpaksa melakukannya karena disuruh oleh Bos Jang. Saat Wochul akan membalas, dia mengurungkan niatnya. Mengingat Hyung-tae dia orang yang baik. Lalu Wochul pun membiarkan dirinya mati. Di waktu yang sama, polisi dan geng Gaksi pun mengepung bar Bos Jang. Di sana Bos Jang kaget, Gaksu masih hidup. Keesokan harinya, bom melihat Wochul sudah tidak bernyawa. Terlihat Bos Jang dan Kang masih hidup. Namun tanpa diduga saat mereka hendak mau pergi, tiba-tiba Kang menikam Bos Jang. Di akhir cerita terlihat geng Gaksi menguasai bar. Sedangkan Myung-jo kecanduan narkoba karena telah kehilangan Wochul yang dia cintai. Film pun tamat.